Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis bibliometrik terhadap peta perkembangan dan arah penelitian wakaf pada publikasi terindeks Scopus tahun 2020 hingga 2022. Muhammad Subhi Apriantoro dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren publikasi pada database terindeks Scopus tahun 2020-2022 tentang wakaf, dan juga nanti akan memberikan arah rekomendasi penelitian baru terhadap wakaf terkhusus penelitian setelah masa pandemi. Latar belakangnya tentu jelas karena memang semasa pandemi banyak penelitian yang stop ataupun melambat, sehingga kita ingin mengetahui apakah penelitian tentang wakaf itu juga ikut mengalami gejala yang sama dengan penelitian yang lain, atau justru meningkat dan memiliki arah yang baru dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode bibliometrik menggunakan database di Scopus yang kita ambil berupa CSV maupun RIS, kemudian kita ekstrak dan kita analisa dalam Excel maupun juga di dalam software-software lain seperti Foursquare dan juga Blue Shiny dalam R Studio. Baik, kenapa Scopus? Karena Scopus adalah database yang kredibel, banyak muatan buku, artikel, publikasi-publikasi yang lain, dan juga terutama adalah banyak digunakan oleh para peneliti khususnya di Indonesia. Termasuk juga penelitian ini memiliki limitasi karena hanya mengambil dari database Scopus. Harapannya ke depan penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengambil atau bisa memperbandingkan antara Scopus dan juga database yang lain, misalkan Web of Science, Google Scholar, dan juga yang lainnya. Baik, yang pertama kami lakukan adalah pemindaian. Jadi di dalam Scopus itu kami cari beberapa keyword, ada case wakaf, ada wakaf juga, dan juga kami gabungkan hingga akhirnya kami mendapatkan 827 dokumen, kemudian diekspor dalam bentuk RIS dan juga CSV. Kemudian kami analisa dari hasil unduhan itu di dalam Excel maupun Blue Shiny. Hasil analisa pertama, kami mendapati bahwa dokumen berdasarkan tahun untuk penelitian wakaf mengalami kenaikan. Setiap tahunnya cenderung naik. Dari tahun misalkan kami ambil ke belakang, lebih belakang, dari 2008 naik terus hingga akhirnya 2018 naik, turun di 2019 karena mungkin pandemi, kemudian 2020 mulai merangkak, puncak 2021 naik, kemudian 2022 karena tahunnya belum selesai sehingga datanya masih kelihatan cenderung turun begitu. Jadi penelitian wakaf ini justru naik di tahun 2021 di database Scopus. Yang paling banyak adalah tema social science dan juga art and humanities yang paling banyak di dalam Scopus. Adapun econometric dan finance ini sekitar 19% dokumen, sisanya nanti ada bisnis dan manajemen masuk ke 13%. Dokumen berdasarkan penulis paling banyak dari dokumen yang kita analisa ada Muhammad 10 dokumen, Urbay 9, Salameh E ada 9, Kasim S ada 7, Khori ada 7, dan seterusnya sampai Said Tibi ada 6 dokumen. Kemudian berdasarkan organisasi yang terbanyak menyumbangkan kontribusi itu Universitas Internasional Islamic University Malaysia itu 78 dokumen, kemudian University Teknologi Mara 49, University Malaya 28, Universitas Islam Malaysia 26, kemudian juga International Islamic University Malaya, Institute of Islamic Banking and Finance ini 25, dan Indonesia ada di Universitas Airlangga dengan sumbangan 18 dokumen. Selanjutnya dokumen berdasarkan jurnal terbanyak membahas tentang wakaf pada masa-masa tersebut adalah jurnal King Abdul Aziz University, Islamic Economic ya, ada 25 jurnal ini di Jeddah, King Abdul Aziz. Kemudian dokumen berdasarkan negara,
Malaysia nomor 1 dengan sumbangan artikel sebanyak 262, Indonesia nomor 2 dengan sumbangan artikel 93 artikel. Seterusnya sampai Jepang. Kemudian kita analisa dari hasil analisa dokumen tadi, kita analisa berdasarkan jejaringnya atau analisis network analysis. Pertama, pasangan bibliografik kita analisa di tipe analisanya adalah bibliometric coupling. Kita menghasilkan Khoury, authornya ini penulis dengan jumlah total link strength. Jadi mengkopling referensi dari artikel yang lain, ya, terkopling jadi satu, dari 2 artikel terkopling jadi satu di satu referensi, itu linknya terhitung 444 link strength. Kemudian Salamah E ini ada 444 link strength. Muhammad MO ini ada 330 link strength. Kemudian analisa selanjutnya adalah organisasi teratas berdasarkan bibliometric coupling. University of Malaya Kuala Lumpur ini 104, kemudian School of Management University Science of Malaya 69, Departemen Ekonomi International Islamic University Malaya 67. Dilanjutkan selanjutnya adalah negara teratas berdasarkan bibliometric coupling, pasangan bibliometrik. Malaysia masih nomor 1 dengan link strength 9.892, Indonesia nomor 2 tentang wakaf, penelitian tentang wakaf di 4.643 link strength. Kemudian jurnal teratas berdasarkan pasangan bibliografik ini ada Journal of Islamic Accounting and Business Research, ada 695 kekuatan, ya, link strength. Selanjutnya kami analisa berdasarkan kepenulisan bersama atau co-authorship. Ini dilihat di sini, bisa visualisasinya dipahami bahwa beberapa penulis itu tidak memiliki jejaring. Meskipun di sini ada klaster-klaster, tetapi beberapa penulis tidak memiliki jejaring. Artinya penulis ini masih memiliki potensi untuk bergabung dalam kolaborasi penulisan dengan penulis yang lain yang tidak memiliki link jaringan kepada penulis tersebut. Misalkan Orbay K ini tidak berjejaring dengan Quran T, berarti ini ke depan masih bisa menjalin jaringan, ada potensi. Tetapi yang berjejaring ini Muhammad MO, kemudian ada Muhatsar Tastaker dan seterusnya, ada Khoury dan Salameh ini juga berjejaring. Tetapi Khoury tidak berjejaring dengan Muhammad, sehingga Khoury bisa juga mengambil potensi ke depan untuk berkolaborasi dengan Muhammad. Analisis kata kunci ini co-occurrence, ada beberapa klaster dari hasil analisa kami terhadap kata kunci. Klaster 1 ada sekian kata kunci, klaster 2 sekian kata kunci, klaster 3 sekian kata kunci, sampai akhirnya klaster 9. Minimal dalam satu klaster kita pasang satu keyword, satu kata kunci, sehingga bisa 9 klaster. Kalau misalkan kita pasang minimal 5 kata kunci, maka bisa jadi ini akan menyusut nanti klasternya. Kata kunci terbanyak ada wakaf dengan 236, kemudian cash wakaf ada 52, Malaysia ada 29, Islamic Finance ada 23, Islamic Social Finance 21, zakat atau zakah ada 18, endowment ada 18, charity ada 14, Islam 14, kemudian endowments dengan S ada 12, nih hampir sama dengan endowment. Baik, ini adalah analisa hamparan dari Fosfure overlay. Jadi penelitian paling banyak itu justru di tahun 2019 yang warnanya purple, yang warnanya pink, ungu. Kemudian penelitian dengan tema-tema baru di tahun 2020-2021 dengan warna hijau hanya ada Islamic Social Finance, kemudian beberapa note kecil lainnya. Jadi wakaf itu paling banyak ditulis di tahun 2019 dari overlay. Kesimpulan kita bahwa berdasarkan pemetakan, Indonesia masih nomor 2 untuk penelitian wakaf di masa 2000 hingga 2022, kemudian Malaysia di nomor 1, dan juga masih ada celah penelitian selanjutnya dengan kata kunci berikut ini: takaful, kemudian poverty alleviation, Islamic microfinance, Nigeria, zakat, sedekah, economic empowerment, corporate wakaf, dan seterusnya. Ini merupakan kata kunci yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menulis di masa yang akan datang.
Melalui analisa hamparan atau overlay, kami mendapati bahwa kajian-kajian terbaru yang dominan muncul pada kisaran 2021 berdasarkan kata kunci itu ada fintech, kemudian ada microfinance, Islamic microfinance, financial inclusion, Nigeria, poverty affiliation, kemudian Islamic social finance, Islamic finance, dan juga COVID-19. Dengan ini mudah-mudahan dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.